Kalau teacher, puji Tuhan sehat. Harapan teacher, anak teacher juga semuanya sehat, oke? Karena anak teacher selalu menjaga kesehatan dan selalu mengandalkan Tuhan juga. Sekarang sebelum kita belajar dan sebelum kita bernyanyi berdoa juga, kita mau tepuk semangat. I am happy ya. Tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Bahasa Indonesianya tepuk semangat. Tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes, yes, yes. Hebat. Karena nanti sudah senang. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Katakan 1. Lipat tangan, 2 tutup mata, 1, 2, 3 ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau serahkan hidup kami secara totalitas kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak didik kami yang belajar di rumah dengan semangat sukacita kepada mereka dalam belajar, pengertian, pemahaman setiap pelajaran yang mereka pelajari. Orang tua dari anak-anak kami dan kami juga guru-guru fisik kudus, Tuhan berkati. Bahkan situasi keamanan dunia ini terus kami serahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke. Sekarang teacher mau kembali mengingatkan anak-anak teacher tentang ayat hafalannya ya. Tinggal 1 minggu ini lagi menghafalnya. Ayo, yang belum menghafal ayat hafalannya, ayo dihafal. Dan yang sudah, diulangi lagi ya nak. 1 Yohanes 4 ayat 21. Bagaimana bunyinya? Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya, ya. Nah, teacher, kita harus mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi teman kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita harus kita kasihi karena itu adalah perintah daripada Tuhan Allah. Oke, teacher mau lihat semangat dari anak-anak teacher, keceriaan anak-anak teacher di dalam belajar. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita belajar. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita belajar. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Oke, silakan duduk anak teacher. Oke, baik. Hari ini adalah hari Senin. Hari Senin. Hari Senin tanggal berapa sekarang? Tanggal 29 bulan 3 tahun 2021. Hari ini kita sudah belajar yaitu tema tanah airku. Ya, tanah airku dan subtema negaraku. Kita belajar subtema hari ini yaitu tentang sejarah negaraku. Ya, ini kita belajar tentang sejarah bangsa Indonesia. Ya, pada zaman dahulu Indonesia ini sebelum menjadi republik, Indonesia ini dulu adalah kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan Majapahit ya. Ya, tapi setelah itu Indonesia ya dijajah. Yang pertama menjajah bangsa Indonesia adalah negara Belanda. Ya, negara Belanda atau orang-orang Belanda menjajah. Ya, artinya menjajah itu orang-orang Belanda itu datang ke Indonesia. Awalnya mereka hanya mencari rempah-rempah. Ya, mencari rempah-rempah. Karena kenapa? Karena di pulau, ya di negara Indonesia ini banyak sekali
tanaman-tanaman yang bermanfaat yang bisa dijadikan rempah atau obat-obatan ya. Jadi negara lain termasuk negara Belanda sangat tertarik dengan Indonesia, dengan tanaman atau tumbuh-tumbuhan negara Indonesia ya. Nah, awalnya mereka hanya mencari rempah-rempah, tetapi karena bangsa Indonesia itu luas, ya negara Indonesia itu luas, kemudian banyak sekali hasil-hasil bumi yang dapat dimanfaatkan ya. Negara Indonesia itu kaya dengan alam ya, dengan alam. Jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, terkhusus dari alam tersebut ya, bisa dimanfaatkan, terkhusus dijadikan obat ya, seperti tumbuh-tumbuhan ini tadi ya. Jadi karena mereka tertarik, akhirnya mereka lama-kelamaan mau menguasai negara Indonesia dengan cara menjajah. Ya, dengan cara menjajah yaitu Indonesia diperbudak oleh bangsa tersebut ya. Jadi mereka lebih berkuasa di tengah-tengah bangsa Indonesia daripada orang Indonesia sendiri ya. Nah, ibaratnya mereka itu menjadi tuan, sedangkan orang Indonesia menjadi pembantunya ya, pembantunya. Kalau anak belajar tahu ada majikan dan ada pembantu ya, seperti itulah Indonesia diperbudak di negara sendiri selama berapa tahun? Selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh negara Belanda. Nah, yang awalnya tadi hanya berkunjung ke negara Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah, kemudian tertarik dan mau menguasai Indonesia. Tapi setelah selama 350 tahun bangsa Belanda ya, mereka tidak menjajah Indonesia lagi ya. Nah, hanya 350 tahun bangsa negara Belanda atau orang-orang Belanda menjajah Indonesia. Setelah negara Belanda atau orang-orang Belanda menjajah Indonesia, datang lagi orang-orang Jepang ya, negara Jepang ya, ke Indonesia ya. Mereka menjajah Indonesia ya, memperbudak Indonesia dengan sangat-sangat kerja paksa dibuat orang-orang Indonesia. Waktu penjajahan Belanda, orang-orang Indonesia dididik ya, meskipun tadi diperbudak juga, tapi tidak dibuat secara kerja paksa sekali ya, tidak seperti penjajahan pada zaman Belanda ini. Waktu pada zaman penjajahan Jepang, pada zaman penjajahan Jepang, bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia sangat-sangat diperbudak ya, sangat-sangat dihina ya, sangat-sangat direndahkan oleh orang-orang Jepang ya. Mereka menjajah Indonesia selama 3,5 tahun ya. Orang Jepang menjajah Indonesia itu selama 3,5 tahun ya. Jadi setelah 3,5 tahun orang Jepang menjajah Indonesia, Indonesia dinyatakan merdeka ya. Indonesia mampu melawan penjajah-penjajah tersebut ya. Pastinya ada pahlawan di situ ya, pahlawan Indonesia. Di sini teacher hanya, sebenarnya ada banyak pahlawan Indonesia, tapi di sini teacher hanya memperlihatkan 3 gambar saja, yaitu Jenderal Sudirman, nomor 2 Ki Hajar Dewantara, nomor 3 Bung Tomo. Ini adalah pahlawan-pahlawan Indonesia ya, pahlawan Indonesia yang berani membela bangsa Indonesia, rela mati, menumpahkan darah mereka demi kemenangan bangsa Indonesia, demi kebangkitan bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia tidak dijajah lagi oleh bangsa lainnya. Para pahlawan menjajah, para pahlawan melawan negara, melawan orang-orang
baik orang Belanda maupun orang Jepang ini pada saat itu mereka menggunakan peralatan yang sangat-sangat sederhana sekali. Ya, seperti yang ada di buku Tanah Airku halaman 2. Ya, di situ. Ini ya. Mereka menggunakan bambu runcing. Ada yang menggunakan panah pada zaman dulu ya. Ada yang menggunakan bambu runcing. Bambu itu diruncing, kemudian itulah sebagai alat mereka untuk melawan orang atau melawan penjajah tersebut ya. Nah, ini ya pahlawan-pahlawan Indonesia yang memperjuangkan darah mereka demi kemerdekaan Indonesia, supaya Indonesia bebas dari penjajah. Jadi kita harus sangat-sangat bersyukur di masa sekarang ini tidak ada lagi penjajah yang menjajah kita, sehingga kita bebas dari perbudakan. Yang hanya sekarang ini menjajah kita adalah kemalasan diri kita sendiri yang harus kita lawan. Ya, yang harus kita lawan kemalasan kita itu, yang menjajah diri kita itu harus kita lawan dengan apa? Dengan kerajinan. Ya, dengan tekad melawan kemalasan itu dengan kerajinan. Aku harus bisa. Ya, aku tidak boleh malas lagi. Ya, karena kenapa? Karena kita sangat-sangat bersyukur sekarang ini kita bebas dari penjajah tersebut ya. Penjajah yang menjajah Indonesia dulu ini adalah berkat dari para pahlawan Indonesia. Bukan hanya ini saja ya nak, pahlawan Indonesia ada banyak. Tapi teacher mengambil gambar hanya 3 saja ya. Oke, nanti anak teacher boleh lagi cari tahu nama-nama siapa-siapa saja pahlawan Indonesia yang membela bangsa Indonesia. Ya, Indonesia merdeka tahun berapa sih? Ya, Indonesia merdeka dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nanti pada tanggal 17 Agustus kita akan memperingati hari ulang tahun, yaitu kemerdekaan negara Indonesia. Oke. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher di buku Tanah Airku, buka halaman 1. Nah, di sini ada gambar pahlawan Indonesia ya. Ya, di sini tugas anak-anak teacher adalah ya mengamati gambar. Terlebih dahulu diamati, diperhatikan. Anak-anak teacher tugasnya mencari gambar yang janggal. Di sini pahlawan Indonesia sedang berperang melawan penjajah. Yang seharusnya tidak ada di sini apa? Ya, contohnya yang tidak ada di sini, yang janggal di sini, pastinya anak teacher sudah tahu. Tapi yang agak sulit teacher tidak kasih tahu. Contohnya adalah bendera Indonesia. Kenapa teacher? Kok salah bendera Indonesianya? Iya, karena kenapa? Kesalahannya di sini adalah putihnya di atas, merahnya di bawah. Sedangkan negara Indonesia, lambang negara Indonesia, benderanya yang benar adalah merah di atas seperti ini, baru putih di bawah. Jadi bendera yang ini adalah salah, ya, tidak seharusnya seperti ini. Jadi harus dilingkari. Oke, bendera yang ini. Nah, kemudian cari lagi minimal tadi banyaknya ada 5 ya, menemukan 5 kejanggalan. 1, teacher sudah kasih tahu bendera. Yang lainnya anak teacher perhatikan lagi. Yang tidak seharusnya berada di sini, lingkari. Tidak boleh ada di sini ya. Jadi teacher sudah sebutkan bendera yang ini ya, bukan yang ini ya nak. Yang ini yang salah. Putihnya di atas, merahnya di bawah. Yang benar adalah bendera Indonesia, merahnya di atas, putihnya di bawah. Oke. Halaman 2 tadi ini nak, halaman 2 di buku Air Udara Api. Setelah itu buka buku halaman 27. Ya, di sini anak teacher pertama menggunting gambar pulau. Ada di mana gambar pulaunya? Ada di lembar peraga terakhir ya. Ini nanti digunting mengikuti garis putus-putusnya. Ya, di sini ada pulau Jawa. Jawa dari huruf
J, Jawa. Kemudian ada Pulau Flores dari huruf F. Kemudian ada Pulau Sumatera dari huruf S. Nanti tempelkan dengan benar. Setelah anak-anak teacher tempelkan dengan benar sesuai dengan pulaunya, ya, anak-anak teacher lengkapi huruf ini, huruf yang hilang. Ya, lengkapi kata dengan huruf yang hilang. Huruf awalannya sudah ada J. Ya, berarti tadi kata ini apa? Ini adalah J, Jawa. Tuliskan nanti di sini. Kalau tidak tahu menuliskan Jawa, boleh nanti perhatikan di sini. Jawa, J aja, W A Jawa. Kemudian ini Sumatera. Ya, Pulau Sumatera lengkapi. Ya. Kalau tidak tahu menuliskan kata dari Sumatera, lihat di sini Sumatera, ya. Kemudian ini Flores, lengkapi juga Flores. Boleh lihat di sini. Oke, setelah itu, setelah menempelkan, melengkapi kata, setelah ditempelkan gambar pulaunya, ya, dilengkapi katanya, kemudian anak-anak teacher mengurutkan pulau dari yang panjang ke pendek dengan cara menulis bilangannya dari yang panjang ke pendek, ya. Berarti yang paling panjang itu nomor 1. Berarti Pulau Sumatera ini nomor 1. Nomor 2-nya mana? Nomor 3 berarti yang paling pendek. Oke. Ini buku Air Udara Api halaman 27. Kemudian terakhir tugasnya di buku ini, di buku Tanah Airku, halaman 3. Nah, halaman 3. Di sini nanti teacher mengajak anak-anak teacher untuk mengikuti nyanyian yang akan teacher kirim linknya. Sebelum anak-anak teacher bernyanyi mengikuti videonya, anak-anak teacher terlebih dahulu membaca ini. Harus dibaca ya, yang sudah lancar membaca dan yang belum harus sama-sama membacanya ya. Ya, yang belum lancar dieja boleh. Yang mulai lancar jangan dieja lagi. Langsung saja. Tanah air, ya nanti divideokan ya nak. Waktu kamu membacanya kamu videokan ya, divideokan ya. Ini halaman 3 ya nak. Tugasnya membaca terlebih dahulu. Setelah membaca nanti teacher akan mengirim linknya untuk anak-anak teacher bersama-sama menyanyikannya mengikuti video tersebut. Ini lagu Tanah Air ciptaan Ibu Sud. Supaya lewat lagu ini anak-anak bangsa Indonesia semakin mencintai tanah air Indonesia. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita harus ingat tanah air kita, yaitu tanah air yang kita cintai, yaitu Indonesia ya. Ini halaman 3 ya sayang. Tadi terlebih dahulu dibaca, nanti videokan waktu kamu membacanya. Kemudian setelah membaca nanti menyanyikannya dengan mengikuti video yang akan teacher kirim. Tanah airku tidak kulupakan. Ya, nanti teacher mengikuti videonya saja ya. Oke, bersama-sama nanti kita menyanyikannya lewat video tersebut. Oke, sudah berapa tugasnya? Ada 3. Ada 3 ya tugasnya ya. Ya, di buku tema Tanah Air. Sudah buku yang baru ya. Oke. Sudah selesai belajarnya. Sekarang setelah selesai kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih anak-anak kami sudah selesai belajar. Berkati mereka supaya mengerti, memahami pelajaran yang dipelajari saat ini. Tuhan, biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang selalu mencintai bangsa Indonesia. Kemanapun mereka berada, mereka selalu cinta akan tanah air Indonesia. Tanamkan itu di setiap hati anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bye-bye.